Bagaimana cara kita menggunakan waktu untuk belajar Quran dan Sunnah ini? Ya waktu kita sebenarnya banyak, cuma kita banyak waktu kita yang terbuang. Saya jelaskan di buku saya, waktumu dihabiskan untuk apa? Di buku itu saya jelaskan tentang waktu. Bagaimana kita menghabiskan waktu dan banyak waktu yang terbuang oleh kita ini. Dengan ngobrol, dengan jalan-jalan, dengan main, dengan nonton, dengan main internet, game dan segala macam dan sudah. Banyak yang terbuang waktu itu. Maka waktu ini akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Kita gunakan waktu itu untuk apa? Maka Nabi SAW sudah mengingatkan, ni'matani maghbunun fima katsiru minan as-sihhat wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, waktu sehat dan waktu luang. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi harus waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi setiap waktu itu berharga bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk kita belajar Quran dan Sunnah. Karena kita harus belajar. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi. Sibukkan dengan ilmu. Mencari nafkah wajib. Wajib cari nafkah. Tapi sekedarnya cari nafkah. Yang pokok bagaimana kita menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Karena hidup kita hidup ini untuk dunia atau untuk akhirat? Hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kita disuruh untuk menjadi anak-anak dunia atau anak akhirat? Anak akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan anak dunia. Itu dalam Sahih Bukhari. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya kita harus berusaha. Kalau kita mementingkan kehidupan untuk akhirat, maka waktu itu berharga buat kita. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang waktu kita. Ini waktu kita udah banyak terbuang ini, sia-sia. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita lihat, baca juga kadang-kadang nggak tiap hari baca. Baca sedikit sudah capek, sudah lelah, udah ngantuk gitu. Jadi sepotong-sepotong. Nuntut ilmunya sepotong-sepotong, bacanya sepotong-sepotong. Maka jadinya pun sepotong-sepotong. Jadi antum ini jadinya sepotong-sepotong. Nggak jelas sudah. Ikut sunnah atau bid'ah nggak tahu kita. Sepotong-sepotong. Karena bacanya juga sama seperti itu. Ustadznya juga sebagian sama gitu juga. Sibuknya dengan ceramah, baca baru 1 jilid kitab udah ceramah gitu. Dulu para ulama baca ratusan jilid kitab, terus baca tiap hari siang malam baca. Ini enggak, baca terus karena kita harus sibuk dengan ilmu. Kemudian sibukkan dengan amal, cari nafkah tetap wajib. Cuma kan kita disibukkan dengan berbagai macam ini oleh dunia. Menyesal. Antum lihat kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka udah habiskan waktunya nih untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, untuk jihad. Tapi di akhir hayatnya tetap masih menyesal. Dulu kenapa ada waktu yang saya terbuang? Itu udah habis waktunya. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, udah habis waktunya dia sudah. Buat Islam dan kaum muslimin. Dengan ilmu, ratusan jilid kitab dia punya kitabnya, nulis. Belum lagi yang lain, dakwahnya, jihadnya dan yang lain. Di akhirnya nyesal. Ada waktu yang saya yang terbuang dulu. Nah kita ini udah banyak waktu yang terbuang, masih seneng aja gitu. Seneng soalnya kita nggak pernah ngebuang waktu, masih enak. Padahal kita ini banyak waktu yang kita buang, banyak sekali waktu yang sia-sia. Makanya sekarang berlomba-lomba untuk memperbaikinya sebelum terlambat.